Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa review buku lagi. Masih di sumber yang sama ya. Panduan Pengajaran Bekam Perkumpulan Bekam Indonesia PBI. Ini tahun 2018 ya. Ini buku 2018. Nah, ini kemarin ada yang tadi ya. Ada yang tanya, perlengkapan untuk bekam itu apa saja? Nah, ini yang saya coba carikan sumbernya dari buku PBI, karena ini standarnya, bisa dibilang gitu ya. Nah, perlengkapannya itu kalau untuk SOP PBI itu pertama jelas ya, kalau kita mau bekam, butuh kop bekam, ya. Terus kalau yang modern itu atau yang lebih kekinian itu menggunakan pompa bekam. Terus kalau yang metode pelukaannya dengan jarum berarti butuh lancing device dan juga lancet atau jarum steril. Nah, ini lancing device itu kadang disebut juga pen bekam gitu. Ya, ini nanti di dalam sini diisi jarum. Ini ada macam-macam bentuknya. Ya. Ada juga yang menyamakan dengan alat untuk tes gula darah, asam urat gitu. Nah, ini ada nampan bekam ya, nampan atau baskom stainless ya di sini. Jadi biasanya ketika berbekam dulu yang saya pernah dapat ilmunya itu setidaknya ada beberapa nampan, jadi lebih dari satu nampan ya. Ada yang saya punya atau yang biasa saya bawa itu ada 3. Yang pertama itu untuk alat yang belum dipakai, jadi alat yang masih bersih ya. Yang kedua untuk alat yang sedang dipakai, jadi alat yang sedang dipakai itu tidak berbaur dengan alat-alat yang lain ya, apalagi sama alat yang belum dipakai. Nah, yang terakhir yang ketiga itu alat habis pakai yang sudah dibersihkan ya. Jadi 3 itu kurang lebih ada alat yang belum dipakai, sedang dipakai, dan sudah dipakai atau sudah dipakai dan sudah dibersihkan gitu. Nah, ini ada ya mangkok oval ini ya. Ini fungsi untuk menampung lancing device atau pisau bisturi yang sedang digunakan. Nah, terus ada mangkok kecil stainless. Nah, ini bisa untuk minyaknya. Ya, jadi minyaknya tuh nanti ditaruh di sini. Kemudian bisa dibalurkan dengan menggunakan salah satu kop bekamnya. Gitu. Jadi kop bekam ini nanti ditaruh di sini yang sudah dikasih minyak. Nah, nanti baru dibalurin ke badan. Jadi bukan dibalur dengan tangan gitu ya, atau di ditaruh sembarangan gitu di tubuh, enggak gitu. Oke, ini sarung tangan. Nah, ini sini ada, silahkan dipaus kalau misalnya mau baca tulisannya ya. Ini fungsinya tentu saja melindungi kontak langsung dengan pembekam dan pasien dari zat-zat atau materi berbahaya yang dapat merugikan kedua belah pihak. Tentu sarung tangannya tak sarung tangan gloves yang seperti ini ya. Ya. Jadi bukan sarung tangan naik motor atau naik gunung gitu ya. Sarung tangannya beda. Yang ini biasanya juga ini sekali pakai. Nah, kadang ada juga glove atau sarung tangan itu yang panjang yang hampir mendekati siku ya. Dulu saya waktu ada acara di satu tempat kepulauan gitu. Nah, di sana adanya sarung tangan yang biasanya digunakan kalau nggak salah sama bidan atau petugas kesehatan yang panjang, karena di sana adanya itu. Nah, terus kemudian masker. Ya, ini saya pikir ini sudah umumnya, apalagi di masa pandemi kemarin hampir semua orang
pakai masker. Ini masker seperti ini ya, masker medis gitu, atau masker yang cukup melindungi kita dari, kalau di sini untuk ada sebutannya patogen gitu. Yang berikutnya ini usahakan memakai apron, celemek, dan tutup kepala. Tutup kepala ini bisa juga peci ya, peci atau kopiah gitu. Atau kalau dulu saya pernah pakai juga nurse cap gitu. Nah, ini baju klien bekam. Ini apa namanya, untuk menutupi bagian tubuh klien yang tidak dibekam. Jadi diharapkan kita ada aurat yang tetap kita jaga. Jadi nggak sembarangan gitu ya, nggak sembarangan buka baju gitu atau nggak pakai baju, karena melindungi juga terutama untuk pasien yang badannya sedang dingin gitu atau kedinginan. Jadi nggak, ketika dibekam itu, kalau menurut pengalaman saya nggak ngedrop gitu ya suhunya gitu. Ya fungsi utamanya pertama ya menjaga aurat tadi. Kemudian kacamata Google. Kacamata atau Google kacamata netral ya. Di sini fungsinya melindungi mata dari percikan debu atau darah yang mungkin saja terjadi saat membekam. Ya ini kadang iya, tidak dipungkiri ya, ada orang-orang tertentu yang ketika lagi, kalau misalnya saya pakai jarum itu ketika lakukan pelukaan, darahnya itu sampai apa bahasanya, terpercik atau muncrat gitu ya. Nah ini kalau kita pakai ya bahasa lainnya APD, insya Allah lebih bersih, lebih aman gitu. Karena kan kadang uh, ada orang yang kita nggak tahu dia sebenarnya sedang sakit apa gitu. Atau untuk melindungi apa namanya si yang lagi dibekam juga gitu. Jadi usahakan ada. Nah, kemudian minyak herbal. Nah, sebagai media pelembut kulit dan antiseptik gitu. Nah, ini minyak herbal ini kalau di sini bisa dengan menggunakan gas steril ya, dilumurinya. Sebelum dan setelah pembekaman gitu. Jadi sebelum dibekam dibalur dulu dengan minyak. Setelah bekam itu juga dikasih minyak gitu. Tujuannya supaya kalau kulitnya kering jadi, nah, kalau saya biasa menggunakan katanya ternutrisi, karena kan minyak itu ada beberapa yang memang kandungannya bagus untuk kulit ya gitu. Nah kalau saya biasanya pakai minyaknya, kalau disebut merek namanya MPH gitu. Itu multifungsi juga, bisa buat bekam, bisa buat urut, luka, buat rambut, ya buat kosmetik gitu macam-macam. Oke lanjut, ada alkohol 70%. Ya, ini nggak usah yang 90, 70% aja. Insya Allah cukup. Untuk membersihkan kop bekam yang sudah dicuci, membersihkan perlengkapan lainnya seperti nampan dan mangkok stainless. Ya, jadi ini nanti di spray gitu cara menggunakannya. Jadi beli alkohol jangan lupa beli botolnya. Terus klorin ya, atau ini cairan disinfektan ya. Ini tuangkan klorin dalam baskom, masukkan kop bekam untuk digunakan dan rendam minimal 15 menit ya. Ini kurang lebih perhitungannya di sini gitu ya. Nah, terus kasa steril, ini idealnya pakai kasa steril ya, idealnya begitu. Nah ini di sini ada foto mereknya juga, ini termasuk merek yang lumayan ini harganya satu kotak ini ya. Oke, kemudian ada tempat sampah. Nah ini biasanya juga menggunakan plastiknya plastik kuning ya, jadi
plastiknya juga bukan plastik sembarangan gitu, usahakan begitu. Terus ada ya tempat khusus juga box gitu. Terus alat cukur atau gunting biasanya untuk mencukur atau menggunting daerah-daerah yang berambut kayak kepala gitu. Atau kadang ada orang yang bekam di kaki ya, di area betis terutama banyak rambut di situ, sekitar situ ya, dibersihkan dengan alat cukur dan gunting. Nah, ini ada perlengkapan bekam tambahan. Ini kalau bisa punya ini bagus sekali nih, sterilisator ya. Kemudian larutan H2SO3. Tapi saya dengar-dengar ini walau alam ya. Nanti silahkan kalau ada yang tahu komen. Ada yang bilang ini nggak dipakai lagi gitu. Tapi ini kalau saya pengalaman pernah pakai, ini bagus untuk membersihkan noda darah yang membandel. Jadi kalau pakai alkohol itu biasanya cuma kayak secara penampakan itu hanya seperti kayak di semprot air. Tapi kalau dengan menggunakan H2SO3 itu kalau ada bekas darah dia berbuih. Jadi kayak seperti mendeteksi di tempat itu tuh bekas ada darahnya gitu, meskipun terlihatannya sudah bersih. Nah, begitu kurang lebih ya. Silahkan kalau ada yang mungkin ingin ditanyakan atau ada yang ingin diluruskan begitu, silahkan menggunakan bahasa yang baik di kolom komentar atau ke medsos saya yang lain, Bekam Jogja 1. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.